Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syukria dengan NIM 21032014 dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar 2005, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan dan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidak usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek penggunaan studi kelayakan untuk menentukan hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginventarisasi banyak waktu dan uang kendalanya. Kemudian tujuan dari dilakukannya studi kelayakan bisnis. Tujuan utama studi kelayakan adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Definisi lain juga ditemukan di Referenset 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan, mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk di usaha bisnis yang gagal. Kemudian ada 5 tujuan perlunya melakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jakfar. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, kemudahan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Berikut ini beberapa perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Kemudian yang ketiga, mudahnya pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudah pelaksanaan usaha. Para pelaksanaan yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan.
Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalan usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Kemudian memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jadi terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Kemudian kita masuk kepada manfaat studi kelayakan bisnis. Hasil dari laporan studi kelayakan sebuah bisnis akan memiliki manfaat yang berguna bagi beberapa pihak menurut Umar, yaitu yang pertama pihak investor. Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu calon investor ini mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Kemudian pihak kreditor. Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan sendiri. Terlepas dari siapa yang membuat pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu, misalnya dalam hal pendanaan. Berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan dari kreditor. Kemudian pihak pemerintah dan masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimana pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa negara, pelanggan ekspor non-migas, dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringanan lainnya. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi, dalam penyusunan studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis manfaat dan beban sosial. Jadi jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji demi tujuan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian tahapan studi kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis,
atau usaha, ada beberapa tahap studi yang dikerjakan menurut Umar, yaitu yang pertama, penemuan ide. Produk atau jasa akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual, menguntungkan. Karena itu penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk atau jasa tersebut belum ada. Kemudian ada tahapan penelitian. Selain ide-ide pokoknya dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang telah mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan metode ilmiah. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah dengan cara memasukkan teori-teori yang relevan. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data. Kemudian masuk kepada tahap evaluasi. Ada 3 macam evaluasi proyek. Yang pertama, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Kedua, proyek yang sedang beroperasi. Dan yang ketiga, mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Evaluasi berarti membandingkan antara satu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi berarti membandingkan antara suatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terletak lebih dari satu usulan proyek bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua proyek tersebut, maka perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting untuk merealisasikan. Sudah tentu proyek yang diprioritaskan ini mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan proyek yang lain, berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Kemudian tahap rencana pelaksanaan. Setelah usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, tersedia dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen dan lain-lain. Kemudian tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek pun dimulai sesuai tenaga pelaksanaan proyek, mulai dari pemimpin sampai pada 13 tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Kemudian ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Ada 2 aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis, yaitu aspek finansial dan aspek non-finansial. Aspek finansial, yaitu menurut Kasmir dan Ja'far, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Terdapat beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu aliran kas. Perhitungan terhadap aliran kas sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dalam akuntansi tidak sama dengan pengertian kemasuk bersih lagi. Investors yang justru lebih penting untuk diketahui. Hal ini menjadi wajar karena hanya dengan aliran kas bersih perusahaan dapat membiayai kewajiban keuangan. Menurut Hussein Umar, kas mempunyai 3 komponen, yaitu
Initial cash flow yang berhubungan dengan pengeluaran atau investor. Operational cash flow yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pembelian investasinya. Dan terminal cash flow yang merupakan aliran kas dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Kemudian ada net benefit cost ratio atau net BC ratio. Nilai net benefit cost ratio menggambarkan tingkat perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan dari satu proyek. Apabila benefit cost ratio lebih besar dari satu, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Kemudian ada payback period. Menurut Kashmir dan Ja'far, metode payback period atau PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih atau proceed yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjualan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Kemudian ada net present value. Terdapat beberapa pengertian dalam metode net present value, yaitu sebagai berikut. Menurut Syafaruddin Alwi, net present value merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Kemudian menurut Bambang Rianto, present value menunjukkan beberapa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Rumus dalam metode net present value adalah net present value sama dengan PV proses kurang PV outlay. Kemudian profitability index, profit dari probability index menurut beberapa ahli. Definisi dari para ahli tersebut antara lain menurut Syairul di Jackman, indeks keuntungan atau biaya adalah rasio nilai sekarang dan arus bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awal. Kriteria nilai bersih sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut, maka indeks keuntungan membersihkan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depan terhadap biaya awal. Menurut Bambang Rianto, rumus yang digunakan dalam probability index adalah probability index sama dengan PV proceed atau PV outlay. Menurut Syairul D. Jackman, kriteria keputusan dengan menggunakan indeks keuntungan adalah menerima proyek jika probability index lebih besar atau sama dengan 100 dan menolak proyek jika probability index kurang dari 100. Kemudian internal rate of return. Definisi dari IRR menurut beberapa ahli, definisi dari para ahli tersebut antara lain menurut Syaifuddin, prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan diskon rate yang dapat mempersamakan present value of process dan outlay. Menurut Syairul D. Jackman, teknik anggaran modal yang mencerminkan tingkat pengendalian yang menyeimbangkan nilai masukan sekarang dengan keluaran sekarang. Pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error. Pertama, kita menghitung nilai sekarang dari aliran kas satu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang kita pilih menurut kehendak kita.
Kemudian dari hasil hitungan itu dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dari outlay-nya. Kalau kita sekarang dari proset lebih besar dari nilai sekarang dari investasi atau outlay-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya kalau kita sekarang proset lebih kecil dari jumlah nilai sekarang outlay-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara demikian terus kita lakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang bisa diajukan nilai sekarang dari outlet. Pada tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return dari usul investasi tersebut. Cara dinamakan interpolasi, di mana R sama dengan internal rate of return yang dicari. Kemudian PI tingkat bunga ke-1, P2 tingkat bunga kedua, C1 NPV ke-1, C2 NPV kedua. Kemudian ada aspek non finansial, aspek sosial dan ekonomi. Setiap usaha yang dijalankan ternyata akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri, penelitian ataupun masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan nanti sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi menurut Kasmir dan Jafar antara lain yaitu yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, pengembangan wilayah. Sedangkan dampak sosial dengan adanya proyek atau investasi antara lain menurut Kasmir dan Jafar, adanya perubahan demografi, kemudian adanya perubahan budaya, perubahan kesehatan masyarakat. Kemudian kita masuk kepada aspek pemasaran. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Kemudian aspek teknis atau operasi. Menurut Kasmir dan Jafar, secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknik atau operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menemukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Kemudian agar perusahaan yang bisa menentukan ekologi yang paling tepat dalam menjalankan produknya. Kemudian selanjutnya agar perusahaan bisa menemukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat disebarkan sebagai berikut. Yang pertama, job analysis, yaitu analisis jabatan yang diperlukan untuk menyesuaikan jenis pekerjaan tertentu. Kemudian job specification, yaitu menentukan persyaratan dan klasifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Kemudian mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jelas manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban. Kemudian job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Kemudian mendesain sistem kompensasi, yaitu mengurangi struktur
pergajian secara lengkap untuk menentukan jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis, struktur, dan fungsional. Sistem pengembangan karyawan yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk kepada aspek lingkungan industri. Menurut Umar dalam bukunya Kompetitif Strategi yang dikemukakan oleh Michelle E. Porter, di mana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek yang aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Yang pertama, persaingan di Amerika perusahaan sejenis. Persaingan antara perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Kemudian strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat menghasilkan jika mereka memberikan keunggulan kompetitif di bidang strategi, mungkin akan mendapatkan serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambahkan fitur, menyediakan jasa, memperpanjang generasi, meningkatkan promosi, dan perubahan kemasan. Menurut Porter yang diucapkan Umar, tingkat persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, banyak tetap yang pasar, biaya tetap pemasaran atau biaya tetap besar, kapasitas, kemudian hambatan keluar. Kemungkinan masuknya pesaing baru, pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, inovasi baru, modal baru, pemasaran yang baru, keinginan mendapatkan pasar, kemudian adanya harga dapat menjadi turun atau biaya menjadi semakin tinggi sehingga akan mengurangi profitabilitas. Ancaman maksudnya pendatang baru tergantung pada rintangan untuk masuk dan reaksi paling pesaing yang sudah ada dalam mengatasi pendatang baru. Jika pendatang baru merasakan kesulitan bersaing terhadap pesaing yang telah ada, maka ancaman dari pandangan harus akan rendah. Namun menurut Umar terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat masuknya pedagang baru ke dalam industri sebagai berikut. Yang pertama, skala ekonomi, diferensi produk, kecukupan modal, biaya peliharaan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan, biaya independen, dan juga peraturan pemerintah. Kemudian potensi pengembangan produk substitusi. Persaingan tidak hanya terjadi pada perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis, namun perusahaan juga bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga maksimum yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam industri. Semakin menarik alternatif harga yang akan ditawarkan oleh produk pengganti, semakin ketat pembatasan laba industri. Produk pengganti seringkali timbul dengan cepat ketika suatu perkembangan meningkatkan persaingan di industri mereka dan menyebabkan penurunan harga atau perbaikan kinerja. Kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawarnya terhadap para pemain dalam industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk yang ditawarkan ini.
memberikan kualitas pada pemasok untuk menaikkan harga. Namun biaya banyak pemasok untuk suatu jenis barang, maka biasanya daya tawar pemasok semakin kecil. Menurut Umar, pemasok akan kuat apabila beberapa koordinasi berikut. Yang pertama, jumlah pemasok sedikit, produk pelayanan yang ada adalah untuk dan mampu menciptakan switching cost yang benar. Kemudian tidak tersedia produk subsidi. Kemudian pemasok mampu melakukan ide ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Kemudian perusahaan hanya memiliki dalam jumlah yang kecil dan pemasok. Kekuatan tawar-menawar pembeli bersaing dengan industri dengan meminta permintaan harga tawar-menawar terhadap mulut yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai kabupaten dari tiap-tiap pembeli yang penting dalam industri relatif pembelinya dari distribusi yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan bisnis pembeli tersebut. Kemudian menurut Umar ada beberapa kondisi yang dapat mempererat tawar-menawar pembeli, yaitu pembeli membeli dengan jumlah besar, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok, pembeli mampu mempunyai tingkat probability yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servis. Kemudian yang terakhir, produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudahnya mencari substitusinya. Kemudian apa aspek hukum? Menurut Kasmir dan Ja'far, tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti kebebasan keputusan dan kesalahan dalam dokumen yang dimiliki. Penelitian kebiasaannya dokumen tidak dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan usaha tersebut dijalankan, maka akan ada segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan harus terdahulu sudah terpenuhi. Kemudian menurut Ahmad Subagio, usaha dalam bentuk apapun memerlukan kebebasan yang legalitas, karena faktor ini yang menentukan berjalan hidupnya sebelumnya melakukan investasi di suatu daerah atau wilayah. Pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu evaluasi dan pra penelitian yang berlaku di daerah atau wilayah tersebut, terus agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari apabila ternyata di daerah atau wilayah tersebut melarang bentuk usaha yang dimaksud. Kemudian penelitian terdahulu oleh Bangun 2013 dengan judul Analisis Kelayakan Finansial dalam Pembangunan Usaha Ayam Boiler di distrik Pravi Kabupaten Manokwari. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar 2005, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan dan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi
kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidak usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek penggunaan studi kelayakan untuk menentukan hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginventarisasi banyak waktu dan uang kendalanya. Kemudian tujuan dari dilakukannya studi kelayakan bisnis. Tujuan utama studi kelayakan adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Definisi lain juga ditemukan di Referenset 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan, mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk di usaha bisnis yang gagal. Kemudian ada 5 tujuan perlunya melakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, kemudahan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Berikut ini beberapa perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Kemudian yang ketiga, mudahnya pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudah pelaksanaan usaha. Para pelaksanaan yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalan usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Kemudian, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jadi terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Kemudian kita masuk kepada manfaat studi kelayakan bisnis. Hasil dari laporan studi kelayakan sebuah bisnis akan memiliki manfaat yang berguna bagi beberapa pihak menurut Umar, yaitu yang pertama pihak investor. Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan,
Pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu calon investor ini mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Kemudian pihak kreditor. Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan sendiri. Terlepas dari siapa yang membuat pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu, misalnya dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan dari kreditor. Kemudian pihak pemerintah dan masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimana pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa negara, pelanggan ekspor non-migas, dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringanan lainnya. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi, dalam penyusunan studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis manfaat dan beban sosial. Jadi jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji demi tujuan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian tahapan studi kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atau usaha, ada beberapa tahap studi yang dikerjakan menurut Umar, yaitu yang pertama, penemuan ide. Produk atau jasa akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual, menguntungkan. Karena itu penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk atau jasa tersebut belum ada. Kemudian ada tahapan penelitian. Selain ide-ide pokoknya dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang telah mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan metode ilmiah. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah dengan cara memasukkan teori-teori yang relevan. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data.
Kemudian kita masuk kepada aspek pemasaran. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Kemudian aspek teknis atau operasi. Menurut Kasmer dan Jakfar, secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknik atau operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menemukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Kemudian agar perusahaan yang bisa menentukan ekologi yang paling tepat dalam menjalankan produknya. Kemudian selanjutnya agar perusahaan bisa menemukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat disebarkan sebagai berikut. Yang pertama, job analysis, yaitu analisis jabatan yang diperlukan untuk menyesuaikan jenis pekerjaan tertentu. Kemudian job specification, yaitu menentukan persyaratan dan klasifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Kemudian mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jelas manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban. Kemudian job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Kemudian mendesain sistem kompensasi, yaitu mengurangi struktur pergajian secara lengkap untuk menentukan jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktur dan fungsional. Sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk kepada aspek lingkungan industri. Menurut Umar dalam bukunya Kompetitif Strategi yang dikemukakan oleh Michelle E. Porter, di mana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek yang aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Yang pertama, persaingan di Amerika perusahaan sejenis. Persaingan antara perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan subjektif. Kemudian strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat menghasilkan jika mereka memberikan keunggulan kompetitif di bidang strategi, mungkin akan mendapatkan serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambahkan fitur, menyediakan jasa, memperpanjang generasi, meningkatkan promosi, dan perubahan kemasan. Menurut Porter yang diucapkan Umar, tingkat persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, banyak tetap yang pasar, biaya tetap pemasaran atau biaya tetap besar, kapasitas, kemudian hambatan keluar. Kemungkinan masuknya pesaing baru
pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, inovasi baru, modal baru, pemasaran yang baru, keinginan mendapatkan pasar, kemudian adanya harga dapat menjadi turun atau biaya menjadi semakin tinggi sehingga akan mengurangi profitabilitas. Ancaman maksudnya pendatang baru tergantung pada rintangan untuk masuk dan reaksi paling pesaing yang sudah ada dalam mengatasi pendatang baru. Jika pendatang baru merasakan kesulitan bersaing terhadap pesaing yang telah ada, maka ancaman dari pandangan harus akan rendah. Namun menurut Umar terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat masuknya pedagang baru ke dalam industri sebagai berikut. Yang pertama, skala ekonomi, diferensi produk, kecukupan modal, biaya peliharaan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan, biaya independen, dan juga peraturan pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.